Oke, selamat malam semuanya ya. Kembali lagi hadir untuk kita membahas market review ya untuk mingguan. Di sini kalau kita perhatikan view dari IHSG ya, luar biasa satu minggu kemarin berhasil membuat pergerakan yang cukup masif untuk kenaikannya, di mana dalam 8 hari ya berturut-turut hampir hijau terus IHSG. Tidak lain tidak bukan ditopang oleh beberapa saham konglomerat seperti Brand, TPIA, AMMN ya, dan beberapa saham big cap bank terutama yang sudah rebound ya. Dan selamat kalau yang sudah nabung-nabung di bawah saham-saham big cap, khususnya perbankan ya di bulan-bulan Juni kemarin, karena inilah yang menggerakkan hampir sama chartnya ya dengan banking IHSG. Nah, untuk perjalanan minggu depan, IHSG ini masih tertahan ya di dalam trend line-nya. Jadi kalau untuk minggu depan, dia tidak mampu untuk breakout di level resistennya ini mungkin akan ada koreksi sehat ya. Koreksinya mungkin di level-level ini ya untuk pergerakan minggu depan. Tapi semoga saja kita harapkan masih ngegas dulu ya, karena ketika IHSG-nya hijau, enak untuk nyari profitnya ya, banyak pilihan. Walaupun memang ketika market merah juga bisa, tapi ketika hijau lebih banyak pilihan ya, dan lebih cepat untuk naiknya. Nah ini untuk view-nya ya, karena dia tertahan, jadi kalau ada koreksi wajar di minggu kedua Juli ini, mungkin dia akan paling-paling koreksinya tuh di level 7176-nya lah kurang lebih untuk view dari IHSG itu sendiri. Nah sedangkan kalau kita cek dari segi sektoral, untuk minggu depan di sini bisa kita perhatikan terkait sektoralnya. Untuk rotasi sektornya, masih sektor basic industry, kemudian industrial ya, infrastruktur yang masih outperform. Di sini kalau kita perhatikan, finance sudah mulai agak berkurang nampaknya ya untuk minggu depan. Mungkin tidak terlalu seagresif minggu ini. Kemudian sektor tekno, ya ini 5 sektor ini ya, sama energi. Infra, energi, kemudian basic industry, industrial, dan teknologi. Nah itu yang bisa diperhatikan 5 sektor ini untuk perjalanan minggu ke depan. Nah, sedangkan kalau kita cek dari saham-saham top akum bandarmologi selama 5 hari kemarin, itu ada di TINS ya. Mungkin teman-teman di sini juga banyak yang pegang TINS ya. Saham uptrend, bandarmologinya bagus. Kemudian di sini kalau kita cek juga di pergerakannya ya, untuk TINS ini mencapai target 1000-nya. Nanti kalau untuk teman-teman yang bertanya ya, sambil saya bacakan, nanti di sini di Telegram langsung saja ya untuk ditanyakan. Nah ini untuk BBCA yang satu-satunya dalam seminggu kemarin akumnya luar biasa. Kemudian ada Java, Jasa Marga, Cepin, Pegas, Silo, Adaro, GJTL, Cuan, NICL, Samudra, ya yang paling banyak hijaunya. Sedangkan untuk non retail di sini kalau kita perhatikan ada TINS juga ya. Yang non retail ini artinya banyak diakumulasi oleh para institusi ya. Ada RO, ABMM, ada JAR, Pegas, KJTL, PNBN. Nah, cara bacanya semakin banyak hijaunya semakin bagus ya. Semakin banyak bar hijaunya gitu. Nah, ini saham-sahamnya. Sedangkan untuk asing dalam satu minggu kemarin, itu ada akum di Tekim, TINS, KJTL, BBCA, Pegas, Sido, TPMA, Medco, Silo, ABMM, Cuan, Main, TPIA, Keleo, FUCT, Java, BCS, SMDR. Perbankan memang terlihat yang konsisten dalam seminggu kemarin itu baru di BBCA aja ya. Makanya nggak heran BBCA ini terus ditahan ya, karena menjadi saham big cap. Oke, langsung saja untuk ke pertanyaan paling ya, karena tadi udah view IHSG, view sektoral juga masih oke. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan dari Pak Edo. Saham SMGR, Pak. Oke, kita cek SMGR dulu. SMGR, nah SMGR kalau kita perhatikan di sini polanya membentuk double bottom ya, huruf W di sini, pola huruf W untuk si SMGR kalau kita perhatikan. Nah untuk SMGR sendiri masih oke ya, masih di atas MA20-nya, so far masih dalam perjalanannya. Namun untuk minggu depan untuk SMGR ini kalau kita cek untuk pergerakannya di sini dia masih akan uji level 4100 ya, 4100, 4150
Itu yang menjadi krusial poinnya. Selama dia di atas MA20 yang garis warna hitam ini, so far untuk jangka pendek masih oke. Itu yang untuk Pak Edo ya. Perbankan masih oke Om, kalau kita bahas perbankan. Perbankan masih oke so far, tapi kalau yang belum punya barang, idealnya sih ntar nunggu koreksi dikit aja dulu ya, terutama BBRI ini. Nah ini BBRI kemarin yang akum itu dari lokal ya, banyak kan di sini CC teman-teman fan lokal, terutama waktu hari Senin, Selasa, Rebo lah ya kurang lebih di sini, dan beberapa teman ZPKZ juga ini yang asingnya. Untuk BBRI sendiri terlihat di sini udah mulai sedikit melemah ya pergerakannya, terlihat dari volumenya yang tidak besar lagi. Untuk view kedepannya sih BRI ini mungkin dia akan naik dulu baru nutup gap, atau bisa saja ya untuk tahun ini dia bottomingnya di sini tidak nutup gap ke bawahnya. Tapi kalau skenario-nya mungkin dia balik dulu ke 5050 baru terus nutup gap-nya. Kalau untuk skenario-nya ya, bisa saja seperti itu. Untuk view-nya sih masih oke banget ya, karena kemarin dia udah minus 30%, karena itu paling gampang ya, nabung di bank itu ilmu bertahun-tahun, ketika udah minus 30% itu udah area nabung dah itu. Apalagi kalau misalkan udah pandai melihat chart, ini kan masuk ke demand area, kemarin di 4 ribuan itu ya. Kemarin low-nya 4090. Dan kemarin pun hari Kamis kalau nggak salah 4 Juli asingnya 900M ya, yang waktu itu teman-teman mandiri, investor asingnya, yang banyak borong. Nah, so far sih untuk terdekat dia masih akan uji di sini dulu ya, 5050-nya paling. Baru habis itu mungkin view-nya bisa ke bawah atau lanjut ke atas gitu ya. Tapi untuk sekarang sih masih bagus banget ya. Apalagi kinerja bulan Mei semuanya kompak hijau semua. Nanti pun dia rilis di akhir Juli, kinerjanya mungkin akan bagus. Itu untuk BBRI ya, so far masih oke. Kemudian untuk BBNI. BBNI kalau kita perhatikan dari bandarmologi satu minggunya tidak terlalu atraktif ya. Makanya lebih sideway, beda kayak BRI ya. Nah, kalau untuk BBNI dalam satu minggu kemarin itu masih dalam distribusi, sehingga tidak heran chartnya sideway. Untuk perjalanan ke depan, BBRI ini masih akan uji 4780. Nah, kalau minggu depan tidak berhasil uji 4780, mungkin akan koreksi lagi ke level 4600-an. Ya, di dekat-dekat MA200, MA20-nya. Nah, itu untuk view BBNI. Kemudian BBCA ya, kalau ada yang mengharapkan BCA di bawah 9.000 nampaknya udah nggak bisa ya. Kemarin terakhir BCA itu di sini nih, pada tanggal 30 Mei itulah terakhir untuk kesempatan bagi value investor untuk nabung BCA. Kalau sekarang udah tidak terlalu ya, kecuali ada kejadian lagi, misal perang besar menjelang Pilpres, itu mungkin bisa saja. Tapi kalau view saya kayaknya BCA udah nggak bisa diskon lagi di bawah 9.000. Karena memang konglomerat Budi Hartono, Makal Hartono tetap menjaga ya. Dan fund-fund tetap menjaga untuk IISG. Nah inilah ya. Paling mentok untuk BCA itu mungkin dia akan ke gap sini aja kalau turun ya. Kalau di bawah 9.000 tahun ini kayaknya susah. Terakhir kemarin bulan Mei itu ya. Paling mentok untuk BBCA kalau misalkan koreksi ke 9.750 itu aja ya. Makanya dia kalau secara risk and reward tidak terlalu menarik untuk kita nabung sampai Desember. Lebih pilihannya ke BNI dan BRI ya, yang masih risk and reward-nya cukup menarik. Nah, untuk view-nya sendiri, BCA ini masih uptrend dan terdekat masih sama, uji level 10.200-nya ya, kurang lebih 10.000 sampai 10.200. Kemungkinan dia akan sideway minggu depan kalau nggak breakout 10.000-nya. Itu untuk BBCA. Kemudian terakhir BMRI. BMRI ya, hampir sama kayak BCA, karena nasabahnya tipikal institusi, makanya nggak heran ya. Dia dijaga, tidak terlalu dalam dibanding BRI, turunnya paling mentok kemarin 26%, itu pun sangat luar biasa ya, kalau yang bisa dapat di level 5.600-an, pokoknya di bawah 6.000 teman the best untuk mandiri, karena dia tipikal institusi ya, makanya nggak heran untuk yang akum asingnya sih lebih banyak dia ya di antara BUMN, karena para institusi banyak di sini ya, apalagi nasabah juga banyak institusi. Nah untuk view BBNI so far masih bagus banget ya, di atas MA20, udah breakout MA200, dia satu-satunya BUMN yang udah mulai keluar dari downtrend-nya ya, kalau kita perhatikan, kalau kita garis dari trend channel-nya ya, di sini udah keluar gitu dari downtrend-nya. Untuk terdekat BMRI ini untuk perjalanannya itu akan menuju 6650 dulu ya. Itu untuk view dari Mandiri. Kemudian itu ya pertanyaan dari Pak Dirga, nanti kalau yang perbankan tinggal dicek lagi ya, udah dibahas, tadi tonton ulang. Pani oke nggak Pani ini nunggu dia habis ini dulu ya, naik isunya. Karena dari segi bandarmologi kurang Pani ini. Terlihat RF. RF ini terkenal dia yang dulu kerek Pani dari harga 700, 800 ke 5.000. Nah RF sekarang lagi jualan, jadi agak kurang pergerakannya ya untuk Pani ini dari bandarmologinya.
Biasanya dia nunggu sentimen dulu, tapi so far untuk Pani ini crucial poinnya ada di MA 200. Jangan sampai di bawah 4.800 karena kalau misalkan breakdown di bawah 4.800 skenario-nya bisa menuju 4.300 4.600 lah ya kalau dia breakdown. Karena konsolidasi ke bawah itu tuh bahaya. Kecuali dia konsolidasi ke atas, ini soalnya di crucial point. Dan dari bandarmologinya masih distribusi seminggu kemarin. Itu untuk view Pani ya Pak Farel. Kemudian Raja. Kita perhatikan Raja coba. Dari pertanyaan Bu Indrawati, Raja. Raja 1 minggu kemarin so far bagus untuk bandarmologinya, namun masih konsolidasi ya untuk Raja ini. Raja ini yang penting jaga supportnya di level 1140. Jangan sampai dia di bawah itu. So far selama di atas sana masih oke, namun harus sedikit sabar karena trennya konsolidasi. Tren konsolidasi itu yang membuat kita jenuh ya. Gitu, karena dia konsolidasi sideways. Untuk terdekat dia harus lewat level 1195 agar perjalanannya bisa untuk menguji level 1210 di level MA 200-nya. Itu untuk view Raja ya. SMDR gimana Pak tanggal 9 ex-date? SMDR asal punya harga bawah sih aman-aman aja ya. Karena kalau baru-baru beli di sini ya mungkin ex-date-nya akan turun. Nah, biasa karena saham dividennya besar ya gitu, sekitar 4-5%. Kalau untuk view-nya sih masih uptrend ya, jangka pendeknya, namun masih tertahan ya sesuai view minggu lalu di kompor. Karena dia kalau udah dekat-dekat supply area, biasanya dia suka tertahan geraknya ini supply areanya ya di level-level 380 400 ini. Biasanya suka tertahan geraknya, akan konsolidasi. So far sih untuk XDate mungkin koreksi dikit ya, karena dia dividennya nggak se-hype saham-saham batu bara yang bisa anjlok dalam. Gitu untuk view-nya SMDR. Tapi so far masih di atas 320 itu masih bagus SMDR untuk view-nya karena masih di atas MA 200 dan MA 20. XL udah bisa akum belum? Tadi ya Pak Adit harusnya udah nyimak juga BMRI dan BBRI ya, udah dibahas. XL sendiri kalau kita perhatikan konsolidasi juga di sini ya, harus agak jenuh ya Pak Fikri ya kalau untuk megang XL karena dia kalau belum berhasil di atas 2230, kemungkinan perjalanannya masih sama konsolidasi minggu depan. Tapi kalau misalkan berhasil, ya possible dia akan uji MA 200-nya di 2270 gitu. Tins target berapa Pak? Kemarin sih sempat 1000 target terdekatnya ya Tins tuh. Tapi kita lihat perjalanan minggu depannya karena Tins ini dari bandarmologi oke, di atas MA 200 juga. Nah, kemarin makanya pernah kita ajak ya di XO Club di sini di 800 bawah 900 juga ya, sempat average up juga. Bagus sekali secara gambarnya. Untuk terdekat resist minggu depannya di sini level 1010 ya, itu untuk perjalanannya. Karena dia di sini Tins ini udah di dekat supply areanya, ini ya menjadi crucial poinnya ya untuk Tins. Tapi kalau dia berhasil lewat 1010 minggu depan, mungkin bisa lagi uji di level 1090-nya. Tapi kalau nggak berhasil, mungkin dia koreksi dulu sampai level di bawah 1000 lagi nanti. Gitu dia untuk view Tins. So far masih bagus ya. Tinggal disesuaikan aja. Kalau udah punya harga bawah, tapi kalau punya harga sekarang agak terlalu riskan ya. Better nunggu pullback kalau mau re-entry. Kemarin soalnya biasanya dia Tins tuh paginya suka merah ya. Kemarin sempat low-nya 945 di Jumat. So far bandarmologinya masih bagus juga. Oke, itu Tins BRPT Pak. Gimana insight-nya buat minggu depan? Oke, BRPT. Kita cek dulu BRPT. Nah, untuk BRPT sendiri juga masih tertahan nampaknya ya di supply areanya. Biasanya dia kalau udah dekat-dekat level 1200-an suka stop dia. Nah, untuk view minggu depan masih sama. Kalau misalkan dia tidak mampu breakout 1300-nya, mungkin akan koreksi dulu ke level 1160 sampai 1200 kurang lebih ya. Itu untuk view-nya dari BRPT ini. Karena dia udah di dekat supply areanya suka ngerem dia untuk pergerakannya. Tapi so far kalau punya harga bawah sih ya santai aja ya. Tinggal dipakein trailing stop-nya agar ketika turun masih profit. Itu untuk view BRPT. MTEK Pak, kita cek MTEK. MTEK so far masih di atas MA 20-nya, namun perjalanannya 426 ini ya, yang menjadi krusial poinnya. Kemarin dia belum berhasil, bertahan di atas 428. Minggu depan so far akan uji lagi 428 430-nya. Kalau misalkan dia berhasil break ke sana, mungkin tidak menutup kemungkinan bisa ke 440. Tapi kalau enggak, mungkin konsolidasi lagi di level 400 sampai 426 konsolidasinya. MTEK tuh suka gitu polanya. Nah, ini dari kemarin-kemarin juga gitu juga dia, suka sideways lama. Properti udah mulai oke nggak?
Sebenarnya properti ini menunggu katalis besarnya di penurunan suku bunga. Kalau dibilang oke sih sebenarnya dari bandarmologi bagus-bagus saja. Namun perjalanan pergerakannya itu yang membuat agak lama ya. Kalau misal properti contohnya Sumarekon ini kan udah bawah juga ya, kinerjanya juga bagus. Nah, yang membuatnya kurang untuk nendang cepat ke atas itu karena sentimen dari sektoralnya. Sektoralnya ini kan menunggu kebijakan dari suku bunga The Fed dan BI. Kalau ada sinyal suku bunga turun aja itu biasanya cepat gerak. Kalau untuk ini, kalau ya sekedar sabar sih ya bisa aja gitu. Tapi untuk dari pergerakan untuk properti ini memang masih konsolidasi. Nah, coba kita cek dulu ya secara sektoralnya properti. Kita cek dulu secara sektoralnya. Sorry bukan ya. IDX properti. Bentar kita cek IDX properti mana nih? Nah ini ya, coba kita cek. Sektor properti. Nah, karena secara sektoral memang masih baru mulai ya untuk breakout dari trennya ya. Tapi so far masih belum mampu nih, masih sedikit aja ya. Untuk minggu depan sih semoga aja dia mampu untuk breakout secara sektoralnya menuju pembalikan arah ya, reversal. Itu nih secara sektoral soalnya ini dia udah mulai ya up itu untuk view-nya. Karena sebelum entry sahamnya harus dilihat view sektoralnya dulu ya. Nah itu untuk dalam teknikal, karena harus dicek dulu view secara sektoralnya seperti apa. So far sih masih oke-oke aja, tapi harus sedikit sabar aja. Itu untuk properti. SMRA, BSD, APLN oke mana Pak? Kalau dari teknikal coba kita cek ya. Tadi SMRA udah, BSD coba kita cek secara teknikal. Karena kalau dibilang oke mana ya cek teknikal dulu, BSD sideways. APLN gorengannya ya. Kalau untuk properti lebih bagus yang kayak model CTRA, BSD, SMRA lapis satunya. Lebih bagus Sumarekon ya dari teknikal dan bandarmologinya itu Pak Aris. Pak Sukino, Pegeo gimana Pak? Pegeo kita cek Pegeo. Pegeo bandarmologinya so far bagus, masih di atas MA20 dan Pegeo ini tantangannya masih di MA200 ya untuk view-nya 1250 ya. So far masih oke aja untuk ini ya. Atla, wah ini Atla gorengan ya Pak Abdur ya. Ini the last dance ya sebelum dibantai ke 50 seperti PUBG. Kalau Atla ini buat untuk scalping aja ya, jangan lama-lama. Soalnya ini the last dance-nya ya. Nah itu untuk Atla view-nya harus hati-hati. Semil juga masih di maintain ya. Saham repo yang masih di maintain karena mau nerbitin obligasi. So far masih uptrend. Masih bagus. Wika Adi PTPP Pak. Wika kemarin dia cuma sentimen sesaat aja ya konstruksi. Wika so far dia masih akan konsolidasi nampak pergerakannya ya. Untuk Wika ini konsolidasi karena kemarin digoreng sesaat sebelum merger ya. Jangan lama-lama kalau main konstruksi jangan sampai nyangkut ya. Karena sekalinya nyangkut nih bisa suspendnya lama waktu dulu ya. Konstruksi itu kekurangannya terlalu banyak korupsi ya. Dan proyek-proyeknya terlalu bahaya lah buat untuk di hold dalam jangka panjang ya. Banyak kasus yang udah terjadi waskita, banyak sekali retail yang nyangkut. Wika pun dulu pernah membuat nyangkut ya. Makanya konstruksi ini so far untuk trading pendek. Kalau niat untuk lama-lama sih saya tidak prefer. Lebih baik banking BUMN kalau yang niat invest ya. Kalau untuk view-nya masih sama ya. Mungkin akan konsolidasi Wika. Terdekat dia akan uji coba level 154 lagi. Itu untuk Wika ya. Kemudian PTPP. Kita cek PTPP. PTPP juga sama, dia markup sambil distribusi, jadi tidak bisa lama-lama ya, karena ini sambil distribusi teman-teman BUMN, terlihat dari CC, NI, BK, nanti kalau udah habis barang, tinggal didam aja ya. Kayaknya sisa-sisa barangnya nih, sebelum nanti mau di merger ya, karena ada wacana mau di merger, karena banyak sakit ya, terutama BUMN konstruksi, terlalu membengkak kinerjanya ya. Utang-utangnya banyak dan GCG-nya pun jelek gitu. Nah itu sama ya view-nya masih konsolidasi juga karena yang biasanya kalau tipikal yang agak lincah kalau lagi manggung ya itu di Wika. Adi juga sama konsolidasi juga, tinggal dicek posisi resistennya terdekat di 238. Itu tuh view konstruksi ya, nggak bisa lama-lama. Kalau yang swing itu bagus yang uptrend di atas MA20, MA200 itu paling gampang. Kemudian jasa marga kemarin divestasi ya. Tol Cipularang kalau nggak salah ya. Jasa marga bagus, masih uptrend. Masih stabil di atas MA200, garis warna biru, masih stabil di atas MA20, bandarmologi oke.
Untuk Jasa Marga ini terdekat resistnya di level 5425. Nah, ini bagus ya untuk Jasa Marga ya gitu. Ini Bu Emir ya, bagus sudah pemilihannya. Saham-saham uptrend kalau yang lagi kerja jangan sampai beli yang downtrend. Karena downtrend tuh naik sesaat buat turun lebih dalam, apalagi nggak ada fundamental. PTRO juga uptrend masih di maintain nih sama Om PP, kemarin dapat ini juga ya, kerjasama dengan kontraktor di Kalimantan. Beritanya, so far kalau mau nyerok sih, kalau merah di dekat MA20 kalau dikasih ya, namanya juga kita nawar 8450 sampai 8600 lah. Itu untuk view-nya ya, BRPT di dekat-dekat MA20 lah. Syukur-syukur bisa makin bawah ya, tapi kayaknya dijaga dia. Sekarang dia masih konsol di atas. Nah, itu untuk PTRO. Di dekat-dekat MA20 paling 8400 sampai 8600 lah ya, Bu Alma. Auto Pak, nah ini auto juga masih bagus ya. Dari segi chart di sini kalau kita perhatikan auto tuh udah sejak tanggal berapa nih dia udah keluar dari downtrend trennya ya, di garis tren lainnya pas tanggal 1 Juli. Nah, ini udah keluar tuh. So, makanya selama 4 hari so far bagus ya. Ini ada CC, YU, KZ, teman-teman yang beli, yang jualan YP ya, 14M. Nah, ini untuk yang di kirinya bagus semua ya, yang di kanannya para retail nih. So far untuk auto ini masih perjalanannya ya, tinggal diikutin terdekat di 2210 untuk auto ini sendiri ya, 2210 itu dia untuk auto. Kemudian kita cek apa lagi nih? Area so far akan konsolidasi dulu nampaknya dia. Ya. Nah, masih konsolidasi di sini dia konsolidasinya ya, di supply areanya. Nah, itu area. Dia kalau minggu depan tidak bermain di atas level 170, 180, mungkin konsolidasi masih sama kayak gini geraknya di range-nya ya. Itu dia. Kemudian Pak Farhan, Doit uptrend sekali ya. Doit itu gampang mainnya. Ketika turun di bawah 500 beli aja ya, karena masih di maintain. Tapi sekarang udah di atas 500, so far masih bagus ya. Masih di maintain. Nah, ini kesempatan kemarin di dam turun, naik gini ya. Saham-saham yang bandarmologinya oke, ketika dia pullback itu kesempatan selama bandarmologinya tidak jualan. Nah, dari mana tahu? Nah, di sini tuh garis bandar movement overlay. Nah, ini garis bandarmologi akumulasinya ya, kalau tonton pakai Stockbit. Ketika dia pullback, tidak anjlok di garis bandar movement-nya, ini kesempatan beli. Apalagi kemarin di demand area itu sekitar 460, 480 lah ya, kurang lebih. Nah, sekarang Doit masih oke ya, masih uptrend sekali. Mungkin dia masih sama ya, untuk uji level-level resistnya, Doit ini di level 620 sampai level 650 lah, itu ya buat Pak Farhan. Ini sama-sama uptrend emang ini ya, lebih safe, lebih aman. Toba, kita cek Toba ini nampaknya masih belum ada pergerakan ya, karena dia masih sideways aja di sini. Dari chartnya juga masih harus sedikit sabar ya. Toba ini masih konsolidasi chartnya, masih bermain di atas MA20-nya. Dari bandarmologi juga masih belum agresif bayarnya ya. Terdekat Toba ini masih sama, akan uji level 250 dulu lah terdekatnya. Tapi masih konsol juga nih geraknya, masih pelan-pelan. Itu dia untuk Toba. View MBAP Bang. MBAP ini apa? Mitra ya, kalau nggak salah dia dividen stock ya. MBAP dari bandarmologinya masih big distribusi, masih downtrend juga ya. Itu untuk view MBAP. Kurang liquid juga nampaknya ya. Masih kurang lah untuk secara teknikal. Saham-saham batubara yang lain lebih banyak yang bagus ya. Kayak PTBA Adaro, ITMG, UNTR. Tuh. MBAP kurang secara teknikal, masih downtrend. Sekarang masih kurang liquid juga ya. Transaksinya dalam seminggu cuma 100 jutaan. Nggak miliaran kayak saham-saham besar lainnya. Dari bandarmologi turun terus. Itu untuk view-nya ya. Jangan terlalu sering ini ya Pak Fahmi ya buat masukan. Untuk yang saham downtrend lebih baik jangan lah ya. Karena masih banyak saham batubara yang uptrend. Nah, itu tuh lebih safe apalagi kalau sambil kerja jar. Jar masih sama ya di level 328 340-an lah ya untuk uji level resistnya untuk jar ini. Itu yang menjadi crucial poinnya. Untuk jar itu mainnya di bawah 300 beli aja dia biasanya tipikalnya gitu. Antam Bang Pak Ismail ya. Antam ini susah naik karena memang seminggu kemarin masih big distribusi ya dari bandarmologinya. Asing-asing pada jualan ya. Di sini kalau kita lihat. Nah, untuk Antam ini so far dia udah berhasil untuk breakout di MA20-nya. Namun untuk pergerakannya seminggu depannya kayaknya konsolidasi dia. Kalau dari view-nya kita lihat ya.
masih akan konsolidasi di range area 1300 sampai 1340 lah, 1340. Kalau dia belum breakout, mungkin dia akan koreksi dulu gitu ya. Kita cek dulu harga komoditas sambil kita cek ya. Harga komoditas seperti apa? Oke, kita cek dulu komoditas kemarin penutupan Jumat ya. Goldnya ini naik, nah ini mungkin akan ada pantulan dikit ya buat Antam, sama nikel juga naik nih tuh. Mungkin itu menjadi sentimennya. Tapi tetap ya 1340 harus di atas sana baru dia lancar untuk ke depannya. Kalau dia breakout minggu depan 1340 mungkin dia bisa ke 1380 1400 lah. Itu untuk view Antam. Sama IPO yang menarik Pak, banyak ya yang menarik gitu. Tinggal dicek bandarmologi IPO-nya sama IPO. Besok ada 3 IPO ya, ada ISEA, ada Blast dan Golf ya, besok 3 itu. Nah, kalau teman-teman yang gabung di XO Club ya, itu harusnya udah tahu ya. Dan dulu YouTube pelanggan juga gimana cara trading hari pertama ya. Itu. Paling XO Club malam ini saya kirimin ya. Buat teman-teman yang belum join, silahkan tuh join aja ya. Untuk strategi scalping hari pertama di saham IPO. Karena di YouTube udah nggak bisa lagi ya, yang konten berlangganannya kita pindah alihkan ke grup Telegram XO Club. Terus untuk Hill Pak, Hill ini masih uptrend sekali ya Bu Romen Silalahi ya. Hill ini masih uptrend tapi dalam jangka pendek dia konsolidasi ya. Itu yang kekurangannya Hill ini. Dalam jangka pendek dia udah dari bulan apa ya? Bulan Juni ya. Dari awal-awal Juni dia konsolidasi terus, itu yang kekurangannya ya. Karena dia kemarin V-shape ini ya, untuk kebalikan arah. Yang tipikalnya kalau V-shape ini suka kenceng naiknya. Kalau untuk sekarang masih konsolidasi dia. Ya ini untuk view Hill ya. Untuk Hill ini masih konsolidasi. Dari chartnya terlihat Juni. Agak jenuh kalau pegang saham Hill nih. Karena dari Juni dia konsolidasinya tinggi dia. MDKA udah boleh masuk Pak. Kita cek dulu MDKA. MDKA ini dia lebih ke chopper and gold ya. Berarti harus dicek komoditas chopper. Choppernya naik, goldnya juga naik. MDKA ini so far masih oke ya. Selama dia tidak di bawah 2270 sih masih tahap akumulasi ya. Karena BB juga akumulasinya di sini ya, ini fund-fund lokal di sini ya. Kalau bisa sih di bawah 2450 nih, enak dia. Karena rata-rata harga mereka 1 minggu kemarin dari awal Juli di sini ya. Kalau bisa sih sambil dicek harga average-nya mereka. Masih dalam tahap akumulasi MDKA, Ibu Daisy ya. Namun harus sedikit sabar. Itu aja ya kalau main MDKA masih konsol, soalnya konsolidasi geraknya belum uptrend ya. Masih bisa gitu. Visi masih uptrend ya, masih di maintain deh nih, tapi tinggal nunggu turunnya aja ya. Jangan dikejar kalau udah harga segini, karena ketika dia naik bandarmologinya turun. Nah, artinya apa? Ini di markup sambil distribusi, yaitu oper-operan barang. Tinggal nunggu waktu aja, ntar anjlok kayak MKAP. Nah, nanti visi itu kayak gini chartnya, ntar tiba-tiba langsung dianjlokkan ya. Itu untuk visi ya. Nah, ini naik seperti anak tangga, turun seperti lift biasa ya. Saham-saham yang di maintain kayak gitu memang geraknya seperti itu. Kemudian kita cek hoki nih. Hoki. Kita cek hoki. Untuk hoki sendiri masih konsolidasi pergerakannya di sini ya, teman-teman. Terlihat sekali chartnya ya. Masih konsolidasi, terdekat sih masih akan uji level 156-nya ya, kurang lebih untuk hoki ini. Kalau kita perhatikan, so far untuk dari bandarmologi kurang oke sih kalau untuk ini, hoki ini. Ya, itu dia untuk hoki. Kemudian film ini ya, kemarin apa yang viral kemarin ya, perfilmannya tinggal nunggu kinerjanya aja ya. Tapi dari bandarmologi masih distribusi sayangnya ya, walaupun filmnya sempat viral. Apa kemarin yang film yang banyak ditonton ya, yang MD yang hari-hari kemarin, Ipar Adalah Maut kalau nggak salah ya. Dan ada beberapa film horor ya, mungkin itu akan mendongkrak kinerjanya di kuartal 2 ini. Tapi secara teknikal masih mencoba untuk tetap bertahan di atas MA 200-nya, tapi bahayanya kalau dia misalkan breakdown di bawah 4.000, ini nih sangat bisa ke level 3,5 ya, 3,5 sampai 3.300-an. Itu untuk film. Dari bandarmologinya masih distribusi dia. Mending better tunggu di atas MA 20 biar stabil, karena ini di persimpangan dia. Agak bahaya ya kalau entry gitu.
Siap Pak Aris Munandar ya, nanti tinggal hubungi aja admin kalau yang ikut XO ya. Kita live trading setiap hari ya di sesi 2. Nah, dan nanti beberapa video yang di YouTube itu udah ditaruh di Google Drive, jadi teman-teman bisa untuk tonton ya. Untuk video-video baru, misal tips swing, saham swing, bandarmologi bagus gitu, tape reading, dan sebagainya, fundamental nanti di Google Drive ya, karena di YouTube lagi di ban untuk monetisasinya, dia nggak bisa ya untuk kita yang channel pelanggan, jadi kita taruh di Telegram dan jauh lebih murah ya, nggak ada paket-paketan ya, di sana dipatok semuanya ya, sekitar 79.000 aja per bulan, itu dia film. Inkubator batch 2 ya masih bisa juga ya, kalau yang pengen belajar mulai dari dasar tentang technical, price action, fundamental, kemudian bandarmologi, tape reading, silahkan hubungi admin aja ya kalau yang mau belajar inkubator. Kita harapkan setelah keluar kita gembleng dalam 1 bulan di inkubator ini bisa menjadi trader dan investor yang mandiri gitu. Besok GOP 16 gimana Pak? Hold atau bungkus aja? Kalau misalkan dia tidak anjlok di bawah IPO, mau cuan bungkus dulu aja, beli lagi di bawah bisa, Pak Gatra ya. Karena di sini Golf sama Blast ini IPO-nya itu besar ya untuk lotnya, jadi market maker-nya nggak akan mungkin bisa habiskan dalam sehari ya, sejago apapun market maker, karena di sini jumlah lotnya yang besar. Untuk Golf 19,5 juta, untuk Blast 13 juta. Jadi kalau misalkan dia tidak ARA, Pak Gatra ya, bisa dijual di atas atau mau nambah barang juga bebas ya. Yang pasti sih harusnya dalam beberapa hari di-maintain. Tapi harus kuat mental. Kalau misalkan dia ambruk di bawah, mau ambil lagi bisa. Harusnya sih feeling saya seminggu ini masih oke ya untuk di trading Kang Golf dan Blast. Tinggal kita cek besok siapa yang akan bertahan ARA. Apakah Golf dan Blast atau dua-duanya langsung di lock ARA ya. Gitu aja ya. Tinggal di plan-nya. Harusnya sih bisa di hold atau tambah barang juga bisa ya, atau mau dicuan bungkus ketika tidak arah, ketika ambruk ke bawah dibeli lagi gitu, atau tambah barang bebas ya. So far bagus dua-duanya ini untuk beberapa hari. Katanya XO ditutup, iya untuk yang XO yang live trading setiap hari ya, Senin sampai Kamis di sesi 2, kayaknya cuma terakhir malam ini ya untuk Ibu Irma ya. Coba tanya adminnya dah, kayaknya sih terakhir ya untuk batch 2, nggak tahu lagi tuh kayaknya tanggal kapan lagi untuk bisa masuk yang Telegram, karena ini XO Club itu yang langganan YouTube ya, yang dulu-dulu yang sering nonton video langganan YouTube, nah itu kita udah alihkan di grup Telegram, jadi lebih enak ya dan lebih murah, tidak ada pajak, lebih enak tontonnya juga nanti di Google Drive ya, nonton bisa tonton. Itu untuknya nih Pak Kurnia Inco Pak, kita cek dulu Inco. Oke, Inco. Inco masih konsolidasi juga ya pergerakannya Inco ini. Inco ini terdekat minggu depan uji 4140 sampai 4200, itu aja geraknya. Selama dia minggu depan tidak breakout 4200, mungkin masih konsolidasi di range 4000 sampai 4200, itu untuk ionya. Pak, bahas waran struktur yang menarik. Nah, nanti di inkubator kita akan bahaskan ya. Di inkubator kita akan bahaskan terkait gimana cara trading waran struktur. Intinya Pak Riza Wahibul, waran terstruktur itu adalah dicek dulu tanggal untuk expired-nya, karena waran itu ada expired-nya, dan dicek juga untuk induk yang uptrend. Nah ini untuk yang kemarin bagus kan cuma di BRI sama BRPT ya, sisanya masih belum banyak oke gitu. Nah kalau untuk ngecek gimana setiap tik perdagangannya itu teman-teman ke website RHB, saya paling senang untuk yang waran metriknya RHB. Kenapa RHB? Karena dia pasang bid offer-nya itu besar ya, 50.000, 50.000. Saya pun kemarin di BRPT yang ini ya, BRPT DR CQ keempat ya. Nah ini CQ keempat dan BRPT DR ini aja yang kemarin atraktif ya. Gitu. Nah, di sini akan kelihatan. Dari ini pergerakan harga induk, kemudian ini harga waran strukturnya. Tips untuk waran struktur itu dicek saham yang induknya uptrend, nah itu atau yang baru mulai uptrend. Nah itu yang dicek, dan saya lebih senang yang DR karena RHB itu kalau untuk masang bid offernya 50.000 liquidity providernya setiap hari ada ya. Kalau teman-teman cek, misal ada saham kayak katakanlah BRPT dia panjang gitu, ada DR, GV4A, nah itu namanya waran struktur, dan waran struktur ini tidak diizinkan untuk jangka panjang ya, karena sifatnya lebih ke jangka pendek, karena akan ada di sini sisa perdagangan. Kalau teman-teman sampai hold
itu nanti duitnya hangus ya, gitu. Kalau teman-teman hold, karena kalau ditebus biasanya lebih rugi ya. Kalau waran struktur nih dia tidak bisa ditebus seperti waran perusahaan. Nah, itu bedanya. Makanya kalau untuk bermain di waran struktur itu hanya memanfaatkan momentum aja. Karena semakin mendekati sisa perdagangan biasanya tingkat sensitivitasnya itu kecil. Nah, itu ya. Paling saham-saham yang kayak model Barito sih yang paling atraktif sama BRI yang uptrend ya. Tinggal teman-teman cek induk yang uptrend, kayak misal Inco kan masih sideways. Ya paling mainnya 1-2 tick aja kalau dia lagi main Inco induk. Tinggal dicek induk yang lagi main. Nah, itu tuh paling enaknya. Itu waran terstruktur. Itu ya Pak Rizal Waibul. Oke, kita tes lagi. Rekom saham swing atau scalping. Kalau saham swing gampang ya. Pilih aja saham-saham yang di sini nih, di dashboard nih. Kalau untuk saham-saham swing tuh. Nah, ini nih di dashboard nih saham-saham yang bandarmologinya oke selama 5 hari, tinggal dicek posisi chartnya. Bisa kayak Tins, Jasa Marga, tuh. Ini yang banyak-banyak ini Pegas, tinggal dicek posisi chartnya kalau yang mau nge-swing ya. Karena beda-beda tipikal orang, dananya juga beda. Ada yang senang nge-swingnya saham LQ45 atau Kompas 100, ada yang senang saham IPO. Pada intinya swing trading itu saya lebih menyarankan yang saham-saham yang di atas MA20 dan MA200. Nah, itu ya tipsnya buat Pak Abdurrahman ya. Itu aja dilihat. Kalau untuk yang swingnya, tinggal di screening pakai teknikal. Saham yang di atas MA20 dan MA200. Nah, tinggal dicek posisi chart, risk and reward. Nah, itu yang paling enak swing. Kayak misal Sido, kemarin kan terus ada Tins, ESA juga masih oke. Nah, itu tuh. Nah, itu dia ya. Yang di bawah 500. Nah, itu tinggal dicek aja tuh posisi-posisi chartnya. Kalau untuk saham-saham swingnya ya, biar teman-teman di sini bisa mandiri. Tinggal kata kuncinya cari saham-saham yang di atas MA20 dan MA200. Untuk dari segi harganya tinggal dicek aja. Saya biasanya kalau untuk yang swing ngecek pakai yang stock bid ini, pakai di big bandar akumulasi uptrend. Nah, ini di sini ya. Tinggal teman-teman tambahkan di sini tuh yang price MA 200 lah ya kurang lebih. Coba kita cek price MA20 nih. Saya biasanya pakai ini aja ya. Tinggal kalau mau cek yang harga 500 tinggal dicek aja gitu. Gampangnya sih gitu ya. Gampang saham-saham swing. Yang penting ada uptrend, bandarmologinya oke, ya udah gitu. Tinggal adu sabar. Tinggal dicek di bawah harga 500 tinggal saham-saham mana aja tuh. Ini kan udah kelihatan semua nih. Paling yang masih ini ya kayak misalkan buka tuh yang bawah 500 tuh. Dan beberapa saham. Tinggal dicek aja. Siap ya, sama-sama Pak Abdurrahman. Ini bisa pakai screening ini kalau yang mau swing-swing. Apalagi yang di bawah 500 tinggal dicek aja dari segi harga. Kemarin yang bagus tuh sebenarnya Java itu. Ntar kalau ada merah beli aja tuh. Kalau untuk saham yang enak untuk scalping pakai bid offer ya. Karena kita marketnya tutup nggak bisa ya. Intinya sih kalau teman Pak Gatra pingin tahu lebih lanjut itu di ini aja ya kalau mau ikut live ya di XO Club ya, di XO Club ikut aja di sana kalau yang mau ini. Tapi kalau untuk mau mandiri screening pakai top ranking ya, pakai bid offer, power buy-nya seperti apa, susunan bid offer-nya, nah itu tuh harus pakai ilmu ya, pakai ilmu tape reading. Kalau yang seperti itu. Ya bisa Bu Irma, bisa dibuka ya. Kayaknya sih coba tanya admin aja. Kalau yang mau live trading setiap sesi 2 ya. Di XO Club silahkan aja hubungin tuh. Di sana juga udah banyak ya untuk video-video tape reading. Ntar di Google Drive tuh dikasih akses. Teman-teman bisa tonton di sana. Itu dia ya untuk dari XO Club-nya ya. Kalau yang mau belajar gitu. Kalau yang mau ingin lihat live tradingnya di sana. Oke, itu dia ya untuk ini. Kita cek dulu ada pertanyaan lagi nggak tuh? Kita cek dulu. Silahkan ya yang mau nanya-nanya saham untuk pergerakan besok bisa dicek-cek dulu ya. Ntar kalau ada info untuk XO Club dan sebagainya, tinggal teman-teman tanyakan aja ke admin ya. Gitu. Nah, ini coba kita cek dulu ya untuk top aku bandarmologi kemarin ya. Nah, ini versi Stockbit bisa menjadi pantauan untuk minggu depan ya, harusnya hari Senin. Tinggal dicek posisi
chartnya aja teman-teman, risk and reward-nya ya. Di sini ada TINS, ESA, SSMS, UNTR, PNBN, ELSA, Jasa Marga, SMGR, Medco, Pegas, Adaro, ENRG, Pegio, BTPS, Tekim, SPRE, MAK, Tower, Pesat, NCKL, ABMM, ISAT, TPIA. Nah, itu saham-saham yang top big akumulasi kemarin ya. Ada Sola, ada KLBF, ada TCPI, MKAP, Bank, MBMA. Nah, itu tuh. MBMA ini juga menarik ya. Kalau dikasih-kasih itu MBMA. Dia lebih ke nikel ya. Dia biasanya enaknya sih di bawah 600 ya, tapi nggak mau dia. Kayaknya dia dijaga terus ini di atas MA20. Itu dia. Masih oke lah. Dan besok Senin ya, masih ini. ISEA, kalau yang udah jago-jago scalping tuh ISEA, Golf sama Blaze besok itu akan rame mungkin market di saham-saham IPO ya, terutama Golf. Golf tuh soalnya dipegang semua sama konsorsium MG ya, Kojon dan kawan-kawan. 80% barang ada di dia, MG ya. Semoga aja di lock arah. Tapi kalau nggak di lock arah, kesempatan untuk beli ketika anjlok Golf. Harusnya sih Kojon akan akan, tapi saya nggak tahu ya. Bisa saja di buka lock arahnya biar atraktif, dikocok-kocok dulu. Apa pertanyaannya ini? Kita cek dulu. Pertanyaannya, JAS. Saham apa JAS nih? JAS. Saham gorengan nggak jelas ya JAS. JAS masih belum kayaknya ini, tapi dia udah balik dari ini ya, FCA JAS ini ya. Harusnya sih keluar FCA dia. Biasanya saham keluar FCA atraktif dia ya. Kemungkinan sih dia akan atraktif kayak model Sola karena saham yang udah keluar di atas 50 FCA otomatis biasanya dia keluar ya, ada ketentuan nomor 7 kalau nggak salah. Kalau dia kayak Sola kemarin geraknya di atas 50, besok Seninnya harusnya sih udah keluar JAS. Ya mungkin atraktif ya Pak Kurnia gorengan JAS-nya. Itu aja ya, karena dia keluar dari harga 50 otomatis dia. Dia kalau nggak salah FCA ini kan. Harusnya sih dia akan atraktif dulu. Itu aja ya. Koka Pak, Koka. Kita cekkan Koka. Koka so far masih akan konsolidasi ya. Nampaknya Coca-Cola nih, Koka masih konsolidasi geraknya. Masih belum banyak pergerakan. Karena terlihat dari chartnya ya. Untuk Koka ini masih konsolidasi saja dia pergerakannya. Nah ini dia untuk pergerakan dari Koka. Itu dia, silahkan ya, cek dulu pertanyaan-pertanyaannya. Masih konsolidasi aja Koka ini. Kemana sih Gold? Gold ini lebih relate ke ini ya. Antam MDKA dia biasanya. Nikel juga nih. Tapi mungkin besok kalau nggak atraktif market IPO sih surganya. Besok ini ada 3 ya. Nih, ada 3 Blaze, ISIA, Golf tuh. Muncul garis bandar movement. Overlay gimana caranya Pak? Klik indikator. Pilih di bagian ini ya, untuk bandar movement-nya itu di bagian bandarmologi mana nih? Nah ini. Di bawah di indikator itu semuanya menarik ya, semuanya menarik. Kalau menarik pergerakannya mungkin yang ada waran ya, kalau mau yang ada waran ISEA. ISEA mungkin karena ada warannya Pak Kurnia ya. Tapi semuanya menarik sih, tinggal bisa mantaunya aja atau tidak ya. Semuanya menarik. Yang penting dipadukan dengan chart 1 menit dan bid over. Itu aja ya, pakai ilmu bid overnya. Nah ini ya Pak Sukino ya yang tadi bertanya, di indikator di bawah nanti ada bandarmologi movement overlay. Nah itu dipakai untuk melihat pergerakan bandarmologinya. Jadi akan otomatis kelihatan dia. Ya gitu, bandarmologi. Misal kayak Medco. Nah ini cara gunainnya yang gampang ya. Ketika saham anjlok, bandarmologinya bagus, buy. Nah kayak seperti kemarin di sini Medco waktu area 1200-an, bandar movement-nya kelihatan banget ya tuh. Terlihat sekali rapi ya, terus ke atas. Artinya masih di-maintain sama market maker-nya. Jadi ketika turun kemarin di 1200-an, dan dia di sini kemarin di main area, itu waktunya buy. Nah, itu tuh cara pakainya ya. Gampangnya seperti itu. Tapi bandar movement ini nggak berlaku di saham repo ya. Kayak misal contohnya di Oasa katakanlah. Nah, itu nggak berlaku ya. Bandarmologi itu nggak berlaku di saham-saham repo karena tukar-tukaran barang. Oasanya akan kelihatan tinggi terus. Nah, itu tuh ya.
Disclaimer-nya tidak berlaku di saham-saham repo. Itu dia aja kekurangannya ya. Harus bisa ngelihatnya. Tapi kalau untuk mau main waranya yang ada ya ISEA ya Pak Kurnia, yang ada waranya ISEA. Oke, kita cek dulu pertanyaannya. Ya, sama-sama Pak. Untuk ininya ya. Nah, ini juga bisa dicek sebenarnya. Ya masih ini tapi dia BDM-nya kurang aja deh. Cuma 500 aja deh ini KKGI. Pegas juga untuk gap ya semuanya. Silahkan kalau teman-teman ada pertanyaan lagi ya. Udah jam 9 juga, itu dia. Yuk kita cek dulu harga timah ya, yang pemegang timah nih. So far kemarin naik ya timah, mungkin TINS masih lanjut ya. Mungkin bisa saja masih lanjut. Nah, tips juga lainnya, kalau teman-teman trading saham komoditas, dicek view-nya ya. Nah, dicek view-nya. Nah, ini kalau kita perhatikan dalam 1 bulan, timah ini kan udah rebound nih. Dari 2023, makanya nggak heran pergerakannya dari awal Juli, ini selaras dengan harga komoditas timah dunia yang lagi naik gitu. Makanya nggak heran nih, TIN-nya mungkin besok masih akan lanjut ya, untuk uji 1010-nya bisa jadi. Tapi kalau ada koreksi justru kesempatan gitu. Nah ini kemarin naik deh. Pak itu pakai MA20 dan MA200 ya? Iya, pakai MA20, MA200 benar. Ya pakai MA20 dan MA200 paling simple ya kalau yang mau nge-swing ya. Pakai MA20 dan MA200. Kalau saham stabil di atas sana, maka dia sangat bagus. Sebagai contoh waktu dulu brand kalau nggak salah ya. Brand. Nah ini brand ya. Brand, oh dia karena baru IPO ya. Kayaknya nggak terlalu kelihatan ya MA200-nya ya. Dia kelihatan yang MA20 aja karena baru IPO. Coba kita cek chart weekly-nya. Kelihatan juga ya karena baru IPO dia. Jadi pembentukan strukturnya kurang yang lama. Coba kita cek cuan. Kalau cuan mungkin kelihatan ya MA200-nya. Nah ini cuan ya. Cuan. Nah ini ya cuan tuh. Ya stabil kemarin di harga 5.700-an, MA200-nya ini enggak pernah dia jauh-jauh di MA200-nya, jadi masih di maintain ya gitu. Makanya sejak harga 5.000-an cuannya, sempat 100% ya dari April ke Juli. Nah, ini stabil di atas MA200-nya, MA20-nya pun terus dijaga ya. Paling enak emang dekat-dekat MA20 akum, biasanya dikerek naik. Sama kayak juga TPIA dan kawan-kawan, itu dia. Ya itu pakai itu ya. Paling simple kalau mau lihat saham yang uptrend ya, nggak perlu pakai indikator lainnya atau MACD dan sebagainya, pakai MA20, MA200 itu cukup ya. Kalau yang nggak mau ribet-ribet pakai indikator tambahan. Kayak misal Pegas, itu tuh kan uptrend terus ya. Mari kita cek nih. Udah jauh-jauh hari di sini tuh. Di atas MA200-nya itu paling krusial poin. Nah, tuh, waktu di harga 1.200-an itu. Stabil dia. Sampai sekarang ya, tapi emang sekarang udah di dekat supply area, udah tidak terlalu banyak pergerakan. Yaitu Pak Abdurrahman ya, untuk view-nya. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan lagi ya terkait saham-sahamnya. So far masih oke semua ya, kalau rata-rata ini udah dijawab. Kita cek dulu ada yang belum dijawab nggak nih. Kita cek dulu. Silahkan ya yang mau bertanya-tanya. Saya cek dulu. Silahkan yang mau bertanya lagi ya terkait saham-saham. Dow Jones kemarin ini ya. Oh, ini Nasdaq-nya naik ya. Kemungkinan sektor tekno minggu depan juga ini bisa dicek ya. Kayak membuka MTEK tuh kalau lagi rame sama komoditas yang tadi sektoral. Bagus nih untuk US kemarin. BRPT udah tadi Bu Fon, kayaknya telat datangnya. BRPT masih bagus so far, tapi dia tertahan ya di level 1.300 karena targetnya kemarin 1.300-an emang 1.300 lah ya secara bid overnya kemarin dia so far masih bagus sih, masih di atas MA200 BRPT ini. Yang penting dia jangan di bawah 1.120 aja untuk view BRPT karena dia udah mencapai supply area, mungkin dia akan konsolidasi dulu untuk view-nya ya untuk BRPT. So far masih bagus. Apalagi yang punya di bawah harga 1.000 itu mah tinggal pasang trailing stop aja, floating profit run tuh. Itu untuk BRPT. Pak, di inkubator diajarin apa saja? Nah, ini kayaknya ada nggak sih? Coba kita cek dulu ya. Di Telegram.
Coba mungkin admin bisa share ya untuk ininya. Yang penting sih di inkubator itu, ini lebih menitik beratkan gimana orang yang pingin belajar dari sisi teknikal, dari basic sampai expert, dari sisi fundamental terkait valuasi, mencari saham-saham yang murah gitu. Dari basic sampai expert dan sisi tape reading, khususnya yang pingin belajar scalping dari bid offer gitu. Pingin tahu formasi yang menarik seperti apa, formasi yang bahaya seperti apa, saham-saham yang tidak cocok scalping, dan dari bandarmologi IPO. Nah ini kebetulan banyak IPO, jadi teman-teman akan memahami karakteristik dari IPO, mana IPO yang benar-benar di-maintain, mana IPO yang kurang bensin akan kelihatan ya gitu. Kayak model-model kalau kurang bensin tuh kayak TOSK contohnya tuh. Nah itu tuh yang memang untuk dari segi bandarmologi IP-nya susah gitu. Nah itu ntar teman-teman after IPO akan ngelihat karakteristiknya ya, hitungan barangnya seperti apa. Karena bandarmologi IPO itu lebih gampang ya, karena kita melihat dari jumlah inventory barangnya dari awal karena listing gitu. Beda halnya kalau yang udah lama listing bertahun-tahun itu mungkin agak sedikit effort membaca broker summary-nya. Tapi kalau yang baru-baru listing itu lebih gampang. Jadi probabilitasnya cuannya lebih besar ya ketika ada ilmunya gitu. Nah, ini ya udah dikirimkan untuk beberapa yang teman-teman di batch 1 ya yang udah langsung praktik gitu. Nanti kalau misal ada kendala juga bisa teman-teman konsultasi dan kita menyediakan juga konsultasi ya untuk di Google Form biar untuk menjaga privacy. Misal teman-teman ada saham yang nyangkut, mungkin kita bisa kasih solusi ya, lebih baik di switch kemana atau dibelikan apa gitu nanti di sana. Oke, itu ya sekilas sama-sama. Iya, kalau pakai HP kecil kelihatannya benar kalau pakai HP, jadi harus lebih dilihat, lebih ini ya untuk chartnya gitu. Kalau memang pakai HP, lebih idealnya sih pakai laptop ya untuk ngelihatnya. Tapi kalau HP harus lebih sedikit effort di minimize layarnya. Nah ini pertanyaan Pak Kurnia lagi, MAPI masih sama konsolidasi juga ya pergerakannya. Bandarmologinya sih masih oke ya untuk MAPI ini, so far masih bagus. MAPI ini biasanya dia geraknya level-level 1475 sampai 1400 itu dia ya. ACES juga sama, after bagi dividen, dia lebih ke konsolidasi juga, tapi so far bandarmologinya masih oke sih. Harus sedikit sabar di ACES ini ya. Yang penting ACES-nya jangan sampai di bawah 780 aja sih. So far masih oke, masih konsolidasi aja geraknya di level-level 815 sampai 865 pergerakannya. Itu tuh view range bergerakan dari ACS ini. Siap Pak Dirga ya. Nah ini Pak Dirga juga yang ikut ya. Ya teman-teman silahkan yang mau join untuk belajar ya investasi ilmu, jangan sampai banyak CL di market baru belajar ya. Nah itu dia untuk view-viewnya. Udah semua hampir dijawab ya. Kita cek. Silahkan tinggal 5 menit lagi untuk view market. So far sih untuk pergerakan semoga aja masih bagus ya untuk minggu depan. Kalau kita lihat pergerakan-pergerakannya, paling sama ini juga ya yang bagus tuh PNLF kalau saya lihat juga nih kalau yang mau agak santai-santai ya. PNLF dia udah stabil di atas MA20-nya, MA200-nya ini sih so far bagus untuk diikuti perjalanannya. Ini bisa saya spill juga nih PNLF. Kalau dapat koreksi di bawah 340 enak nih dia ya di level-level 330 340 lah ini itu. Masih bagus perjalanannya ini kalau kita lihat dari bandarmologinya udah mulai reversal juga nih bandar movementnya. So far untuk pergerakannya sih bagus nih, tapi memang sentimennya aja ya untuk perbankan kecil PNLF ini, Panin Group ini yang masih tidak terlalu se-hype dari bank-bank lainnya gitu aja nih. Itu PNLF. Bagus soalnya geraknya kemarin juga. Ini udah mulai break out di atas 332. Ini banyak sekali IPO ya. Dan IPO Labs, Guna. Ini yang murah itu Guna nih. Valuasinya murah Guna nih. Harusnya sih untuk jangka panjang bagus banget nih Guna. Tapi tinggal hitung barang aja. Soalnya Guna ini mungkin kalau nggak di ARA kan mirip-mirip area geraknya. Tapi bisa aja ARA langsung ya. Karena ini enteng Guna. Semoga berguna ya di market nanti hari Selasa. Oke, silahkan teman-teman kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan ya. Ya teman-teman besok bisa istirahat untuk tempur di market lagi ya, gitu.
Siap sama-sama ya. Mungkin kita cukupkan malam ini. Kalau ada yang mau nanya-nanya ke admin, silahkan ya. Semoga bermanfaat dan semoga kita cuan selalu untuk pergerakan di minggu depan kedua Juli. Thank you semuanya. Sampai jumpa.